cerita ini. Jadi santri-santri laki-laki ada pondok-pondok di belakang. Selain daripada itu juga di rumah-rumah masyarakat, di kolom-kolomnya itu dibuat jadi asrama mereka. Saya datang, suatu ketika Allah memberi isyarat kepada saya. Memberi isyarat kepada saya lewat mimpi. Iya. Bahwa pesantren ini akan maju. Dan kalau maju, tidak muat uang kosong. Sehingga ketika itu apa yang saya lakukan? Saya pergi menghadap bupati. Menyampaikan hal itu. Andi Sultan waktu itu, Pak. Ya, Iya. Mansur Sultan. Mansur Sultan. Apa jawaban beliau? Kalau begitu, carilah lokasi di sekitar Mangkoso. Kalau masih dapat tanah pemerintah, insya Allah kita bantu. Tapi kalau tanah masyarakat, tentunya pesantren berhubungan dengan yang bersangkutan. Iya. Oke. Pulang, tanya-tanya masyarakat. Iya. Masih adakah di sini tanah pemerintah dekat? Masyarakat menunjuk tondrongnya dengan bulu lampang. Iya. Dengan ucapan mereka, itu tondrongnya dengan bulu lampang masih tanah hehe. Tanah hehe agar, Pak. Ternyata hehe itu di dalam buku rinci. Kan petanya itu tanah, buku rinci yang dibuat Belanda dulu. Iya. Tanah pemerintah ditulis di situ GG. GG. Kodenya GG. Iya. Tapi orang Belanda menyebut G itu dengan he. Oh. Jadi orang Belanda mengatakan tanah hehe. Masyarakat kita ikut tanah hehe. Karena gaya Belanda, bahasa Belanda itu H itu G gitu. Ya. Seperti tehel. Tehel. Tulisannya tegel. Tegel. Iya. Iya. Maka datangnya oke tehele. Tehel. Oh, itu sejarahnya. Dan mimpi itu apa, Puang, anunya kalau bisa? Adalah. Ada. Yang itu tarik maknanya. Lalu saya buatkan permohonan yang sekarang namanya apa itu proposal. Kalau itu pasti proposal. Permohonan minta itu 1, kemudian 2, kemudian 3 sambungannya tondrongnya ke atas paceke. Oh iya. Jadi bersambungan. Itu yang sekarang keluar yang dipakai. Jadi benar-benar kita garap 2.1. Iya. Datanglah beliau itu meletakkan batu pertama. Pak Mansur Sultan. Pak Mansur. Datanglah meletakkan batu pertama bersama-sama dengan pejabat-pejabat baru. Dan itu ada peristiwa ketika itu, ya unik juga. Diletakkan pada hari Jumat bertepatan dengan 1 Muharram. Oh. Di mana masyarakat kita masih memahami sebagian besar 1 Muharram itu nakase. Nakase, iya. Hari nakase. Ya. Hari celaka. Ini pesantren kok. Kenapa ini? Justru kita mau mematahkan pandangan itu bahwa sebenarnya hari itu buat orang muslim adalah hari berkah. Hari berkah. Itu nakase buat orang kafir, bukan buat kita. Sampai ada yang mengancam, hati-hati kok nanti itu setiap tahun ada korbannya. Iya. Istilahnya katu matu nacerak nasa tungkat nacerak. Iya. Alhamdulillah apa yang terjadi? Ya, setiap tahun ada kurbannya. Mereka berkurban kalau setiap hari raya. Hari raya. Dan tidak sedikit, lebih 10 ekor. Alhamdulillah. Itulah berkah aduhnya. Dan awalnya semua santri karena masih kelas dulu, belum ada, ditempatkan di rumah penduduk. Di rumah penduduk. Masya Allah. Dan itu karena penduduk ini berjiwa pesantren semua, tidak ada yang namanya sewa menyewa. Tinggal saja di situ. Ya. Sampai langkah kedua, diupayakanlah untuk masing-masing santri mengupayakan pondok-pondok sendiri-sendiri. Alhamdulillah. Itulah wakaf. Itulah pondok-pondok macam-macam. Macam-macam ada rumah, sesuai dengan kemampuan orang tuanya itu. Ukuran orang tua, Pak. Itu ukuran 5 kali 5, Pak. Gardu-gardu, gardu ya. Telu ki. Ya, ada yang kecil sekali sampai waktu penamatan pertama
tahun 87 Iya. di Tondronge ada tamu masuk di salah satu pondok santri itu, kan dikiranya WC karena kecilnya. Dikiranya sih. dia mau kencing, ternyata itu pondok santri. Ya, itu langkah kedua. Langkah ketiga, bagaimana pondok-pondok ini disatukan menjadi menjadi asrama besar. Iya. Itu langkah ketiga. Nah, langkah keempat sudah membuat sendirian asrama. Ya, kemudian sesudah itu prosesnya membangun dengan bangunan permanen. Jadi sekarang setiap membangun sudah berapa tahun ini selalu permanen. Jadi kita saksikan nanti itu di sana. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, baik di sini maupun yang di kampus Putri. Jumlah total santri sekarang di pondok kita dari Idadiyah, Ibtidaiyah, Ali dan lebih 4.000. 4.000, Masya Allah. Lebih 4.000. Dan masih dari seluruh Indonesia, Pong, Kalimantan. Macam-macam ya. Iya. Macam-macam. Tadi kita ada cerita, Pong, bahwa kenapa mudah membangun lapangan kereta api di jalan rel kereta api di Barru. Tadi kita cerita tentang bahwa ada kelebihan karena Guru Tak diminta oleh Bupati dulu, kalau saya tidak salah, Andi Rum itu, Bau Rum itu meminta untuk meyakinkan masyarakat, mempermudah pembangunannya. Bagaimana itu dengan apa namanya? Dengan pertama tadi itu bahwa mereka ini dimotivasi dengan makna daripada nama baru sendiri. Iya. Dari situ bertolak dimotivasi. Nama itu tidak ada di surah apa itu disebutkan? Innamal barruar. Ada ayatnya bahwa itulah yang kita pakai untuk meyakinkan masyarakat. Kalau tidak salah surah At-Tur 28. Innahu huwal baru. Sebenarnya itu sifat Tuhan. Bahwasanya dia itu, innahu, hu itu huwa. Al-baru ar-rahim. Maha suka melakukan kebaikan, lagi maha penyayang. Kebetulan nama kabupaten ini baru. Iya. Nah, dengan itulah kita motivasi rakyat. Ada 560 kabupaten di Indonesia. Tidak ada yang punya nama dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran. Kecuali baru. Itulah. Nah, kebetulan namanya bagus, artinya bagus. Nah, dengan itulah dijadikan kesempatan untuk memotivasi masyarakat. Alhamdulillah jalan rel lebih cepat. Ya itu dimulainya dulu pelebaran jalan. Dimulai di situ dulu. Waktu pelebaran jalan. Iya, gara-gara pelebaran jalan itu, coba bayangkan. Kalau Anda punya tanah, ya hanya 1 meter, katakanlah kali 9 meter atau berapa, jadinya nanti itu, lihat nanti jadinya berapa. Dari Tuhan. Kenapa? Karena itu adalah suatu amal yang tidak putus, dia punya pahala sampai dunia kiamat. Siapa yang bisa hitung? Makanya dengan itu juga saya tempoh hari waktu datang Pak Amin Sam untuk meletakkan batu pertama kita punya aula. Gitu. Saya sampaikan dengan itu. Masya Allah. Terus itu. Nah, akhirnya jadilah jalanan di Baru ini paling cepat selesai pelebarannya. Iya. Di mana panjang jalan di Baru itu lebih panjang daripada Marus dan Pangkep. Iya. 80 kilo lebih, 87 kilo lebih. Nah, karena itu pula maka pemerintah menjadikan sempana atau dalam bahasa kita itu senu-senuang. Itu doa dalam bentuk simbol-simbol. Menjadi di Baru dicanangkan itu kereta api. Kereta api, senu-senungan. Senu-senungan. Itu di depanan Boso itu.
Ya. Di Garongko puang. Bukan di Garongko, di sana ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Dan di Garongko Di Berumu di kota di pinggir jalan. Oh. Di pinggir jalan. Ya. Siaung. Siaung. Oh. Siaung. Ya. Salah-salah berhadapan dengan anunya itu Boswa. Ya. Dengan pelabuhannya Boswa. Ya, pelabuhannya Boswa di kiri itu di kanan di pinggir gunung. Di situ pencanangan kereta api. Kita lagi berada di kediaman pimpinan pondok Bertawajudi. Tadi sudah melakukan wawancara sedikit tentang sejarah Aidadi dan Ma'had Ali. Insyaallah semoga berkah puan. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wartawan Tribun News Ultra yang hari ini bakal ngajakin kamu buat ngeliat tradisi menyambut satu Ramadan di Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi kita bakal ke salah satu rumah warga yang nanti kita lihat prosesnya yang namanya tradisi Harwa nih Tribuners. Kira-kira seperti apa perjalanan saya? Ikutin aku terus ya. Inilah tradisi Harwa sambut Ramadan 2026 ala masyarakat Buton di Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Harwa adalah salah satu tradisi para leluhur dalam menyambut Ramadan ataupun memperingati momen-momen keagamaan. Mulai dari menyambut Ramadan, bulan Rajab, hingga menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Untuk menyambut Ramadan, biasanya sebagai rasa syukur atau momen memanjatkan doa kepada keluarga yang telah berpulang. Pada momen ini, masyarakat Muslim di Kota Bau-Bau akan memanjatkan doa memohon keselamatan ini pada awal tahun. Prosesi Harwa ini diawali dengan persiapan yang dilakukan oleh pihak keluarga atau orang tua yang akan menggelar tradisi tersebut. Mulai dari sajian makanan hingga pembaca doa yang sudah dikabari untuk melaksanakan prosesi Harwa. Momen ini berlangsung ramai karena para keluarga akan berkumpul di dalam rumah dan mempersiapkan hidangan Harwa. Bahkan, ada yang sudah sibuk memasak di dapur sejak pagi hari. Tidak hanya para keluarga pembaca doa, terkadang tetangga juga datang membawa isi talang mereka pada momen tersebut. Pembaca doa, Laipo, mengatakan doa yang dipanjatkan pada prosesi Harwa adalah doa selamat. Selain itu, doa juga diniatkan untuk para leluhur atau anggota keluarga yang telah pergi lebih dulu, memohon agar kesalahan di dunia diampuni. Kata dia, doa yang dipanjatkan juga untuk mereka yang masih hidup, agar diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, serta iman, termasuk harapan untuk bisa kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Sosok Laipo ini sudah sering mendapat panggilan untuk menjadi pembaca doa Harwa, tidak hanya untuk keluarganya saja, namun juga para tetangganya. Prosesi sakral lainnya adalah talang Harwa. Ini bukan hanya sekedar sajian makanan biasa untuk disantap. Dari hidangan ini menjadi sebuah harapan untuk menghadapi berbagai hal-hal baik dalam kehidupan. Pengisi talang Harwa, Zaura, menjelaskan yang diisi dalam talang adalah kue-kue tradisional seperti onde-onde, waje, bolu, pisang, ubi goreng, sesuai dengan kemampuan dari penyelenggara pembaca Harwa. Harwa jelang Ramadan tidak ada penataan khusus seperti menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW. Lalu sajian kue-kue tradisional itu dibacakan doa. Lalu pemilik isi talang membawa kembali untuk dicicipi di rumah keluarga masing-masing. Terkait sajian kue tradisional untuk Harwa ini memang selalu banyak diburu saat bulan suci Ramadan. Tidak kalah larisnya dengan kulit, ketupat, ataupun ayam.
seperti yang terlihat di pasar tradisional Kota Bau-Bau. H-1 jelang Ramadan, emak-emak mulai serbu kue tradisional untuk Haroa atau tradisi adat yang biasanya digelar masyarakat sebelum puasa pertama. Terlihat antrean terjadi di salah satu gerai kue tradisional sejak pukul 6.30 WITA. Pedagang kue tradisional di dua pasar Kota Bau-Bau yakni Wameo dan Karya Nugraha ramai dikunjungi. Pasar Wameo berada di Jalan Raka Wakaka, Kelurahan Wameo, Kecamatan Murhum. Jaraknya sekitar 2,7 km atau 9 menit berkendara dari Pasar Karya Nugraha di Jalan Haji Agus Salim, Kelurahan Batara Guru, Kecamatan Wolio. Terpantau hingga pukul 12.00 WITA, para pembeli masih memadati lokasi tersebut untuk persiapan tradisi. Pedagang kue tradisional Ambo mengatakan pembelian kue untuk Haroa selalu ramai 2 hari menjelang Ramadan. Kata dia, warga ramai memborong kue karena sudah waktunya masyarakat Buton melaksanakan Haroa menyambut Ramadan 2026. Penjualan kue tradisional ini sudah dibungkus sesuai dengan jumlah kue dalam satu piring. Terlihat bolu, baruasa, juga ubi goreng dan pisang goreng sudah dibungkus plastik untuk memudahkan pengemasan. Ia membeberkan penjualan satu paket komplit dibanderol Rp51.000 dengan harga per bungkus Rp5.000. Serta ada yang dibanderol Rp10.000 per cup. Dalam satu paket komplit, talang Haroa berisi onde-onde, baruasa, wajib, pisang, dan ubi goreng, bolu, cucur, serta palu. Hari ini ramai untuk pembelian makanan tradisional, Pak? Iya, alhamdulillah. Sudah waktunya lagi. Untuk mulai ramainya sejak kapan, Pak? Sejak kemarin sebenarnya, sejak kemarin hingga hari ini. Ada peningkatan dari penjualan sebelumnya, Pak? Untuk kemarin ada peningkatan hari ini. Karena pas hari ini kan waktunya orang mau Haroa istilahnya kalau orang di sini, orang Bogor sini. Gitu. Kalau Bapak hari ini apa yang dijual, Pak, di jajanan? Pisang goreng, ubi goreng, bolu, baruasa, wajib, cucur, onde-onde. Untuk harga yang Itu, ditawarkan? iya, itu khusus untuk isi talang. Oke Tribuners, kita sampai di penghujung perjalanan kita pada malam hari ini dan tadi kita sudah saksikan prosesi Haroa sambut 1 Ramadan di masyarakat Kota Bau-Bau, terkhusus di masyarakat Buton ya. Dan memang seru banget ya dan nostalgia karena memang saya juga tumbuh di antara masyarakat Buton karena memang tumbuh besar di Kota Bau-Bau dan saya berharap ini akan terus lestari ya Tribuners. Dan masih banyak lagi tradisi-tradisi di masyarakat Buton selama Ramadan ini dan tentunya akan kita ulik bersama dan makanya itu jangan sampai melewatkan Tribun Travel selanjutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Syukur alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menempa akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners. Kali ini dalam program Syiar Ramadan yang spesial akan selalu menemani Tribuners dalam menantikan waktu berbuka puasa. Dan Tribuners, tentunya hari ini kita kembali membahas tema yang begitu menarik dan juga relatable dengan kondisi sekarang yang tentunya banyak dibutuhkan informasinya kepada seluruh Tribuners. Dan tema kita pada hari ini adalah sedekah di tengah tekanan ekonomi, dan tema ini akan dibahas bersama dengan Pak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah menemani kita di studio hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, dan juga tentunya masih terus semangat menjalani ibadah puasa. Baik, nah tema kita pada hari ini adalah terkait dengan bersedekah di tengah tekanan ekonomi. Mungkin Pak Ustadz bisa disampaikan kepada Tribuners, ini mungkin bentuk skala prioritas ya Pak Ustadz ya. Mana yang harus kita utamakan? Apakah kita harus tetap bersedekah di tengah harga ataupun juga kebutuhan hidup yang terus meningkat harganya, tekanan ekonomi global juga yang menekan kita ya begitu ya. Mungkin seperti apa prioritasnya Pak Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, kita ketahui bersama bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi manusia itu punya ikhtiar atau usaha untuk menjalani kehidupan. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang diberikan oleh Allah itu merupakan titipan. Ya, kalau diibaratkan, ini bahasanya bahwa ya harta yang kita dapatkan ini adalah hanya tempat persinggahan. Bahkan ya gaji, ya honor, insentif yang kita dapatkan itu hanya sebagai tempat persinggahan. Ya, tidak ada orang yang sepenuhnya memiliki. Ya, mungkin apa yang kita dapatkan itu hanya tempat persinggahan. Kenapa? Karena kita harus bayar cicilan. Ya, mungkin ketika kita bayar, ya kemudian di store lain dan sebagainya. Maka itu hanya tempat persinggahan atau tempat perpindahan. Maka perlu sebagai orang yang beriman itu meyakini bahwa ya segala harta yang dititipkan kepada kita itu merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang memiliki kekayaan, orang yang kaya harus meyakini bahwa itu merupakan titipan Allah, yang mana dalam harta tersebut ada titipan yang diperuntukkan bagi orang yang membutuhkan atau bagi fakir dan miskin. Nah, di tengah kondisi saat ini kita melihat bahwa inflasi, bahkan ya harga emas itu melambung tinggi. Nah, makanya ada sebuah ungkapan mengatakan bahwa diam itu adalah emas. Makanya banyak orang yang diam karena sama dengan harga emas. Akan tetapi ya tidak mengurangi kita untuk senantiasa berbagi, atau bahasa kita bersedekah. Nah, oleh sebab itu mungkin ada pertanyaan dari Tribuners mengatakan bahwa jika dalam kondisi seperti ini yang mana lebih didahulukan? Apakah membayar cicilan dulu atau kita harus mengeluarkan sedekah? Maka ya tentunya bahwa kita melihat skala ya pembayaran. Jadi kalau memang pembayaran daripada utang piutang itu harus disegerakan, maka dahulukan utang dulu. Akan tetapi kalau memiliki skala jangka panjang, maka dahulukan sedekah. Kenapa? Karena sebenarnya sedekah itu ada 3 keutamaan. Jadi kalau kita pahami ini, meskipun terjadi inflasi di mana-mana, ya harga barang naik, tapi kalau kita pahami 3 prinsip ini, maka insya Allah motivasi untuk bersedekah itu tidak akan berkurang, khususnya momentum di bulan suci Ramadan. Dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah SAW gemar bersedekah, akan tetapi ajwa dan nas itu di bulan suci Ramadan, akan tetapi cara bersedekahnya Rasulullah di bulan suci Ramadan jauh lebih banyak, jauh diprioritaskan dibandingkan di luar bulan suci, di bulan suci Ramadan. Nah, ini ada 3 keutamaan dan ini yang harus dipahami oleh Tribuners. Yang pertama, sedekah itu sebenarnya pemancing. Ya. Sedekah itu pembuka rezeki. Coba kita lihat, kalau ada orang yang gemar memancing di laut, ketika umpan daripada pancingnya itu
hanya menggunakan cacing, saya yakin tidak mungkin mendapatkan ikan yang besar. Pasti ikan yang kecil. Tapi ketika itu menggunakan sarana yang besar seperti puka dan sebagainya, jaring dan sebagainya, saya yakin bahwa pasti yang didapatkan juga besar. Itu prinsip yang pertama yang harus dipahami. Bahwa sedekah itu adalah pembuka rezeki. Ketika kita menggunakan pancing itu dengan makanan yang kecil, saya yakin bahwa yang datang juga akan kecil. Tapi ketika itu pancingnya besar, skala besar, apalagi kalau sudah menggunakan perahu yang besar, saya yakin bahwa juga akan mendapat. Itulah prinsip sedekah yang pertama yang harus dipahami, sehingga mindset kita tentang bersedekah itu tidak terkait dengan inflasi dan sebagainya, atau di tengah tekanan ekonomi. Yang kedua, bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ibadah puasa ini ujungnya adalah la'allakum tattaqun, mendapatkan pribadi yang bertakwa. Siapa itu pribadi yang bertakwa? Dijelaskan dalam Al-Qur'an. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, adalah orang yang berinfak dikala dia susah atau dikala dia senang. Kalau ada orang yang berinfak dikala dia susah saja berinfak, diyakinkan bahwa kalau dia senang pasti lebih banyak infaknya. Nah, makanya banyak orang yang mengatakan, oh kalau saya nanti kaya pasti saya berinfak. Diyakinkan kalau kaya pasti tidak berinfak. Ataupun kalau berinfak sangat sedikit. Kenapa? Karena miskinnya saja tidak berinfak, apalagi kalau kaya. Tapi kalau ada orang yang berinfak dikala dia tidak memiliki, dikala dia miskin, dikala dia susah tapi dia berinfak, diyakinkan kalau dia dibukakan rezekinya oleh Allah, pasti banyak infaknya. Kenapa? Karena sudah terbiasa dikala dia susah. Nah, makanya tanda orang yang beriman itu, tanda orang yang bertakwa adalah orang yang berinfak dikala dia susah dan juga dikala dia lapang. Nah, kemudian yang ketiga adalah sedekah itu adalah tolak bala. Kita sekarang ini zaman yang serba tidak ada kejelasan. Inflasi, harga barang naik, maka dengan memancing, dengan mengeluarkan sedekah, maka insya Allah bisa terhindar dari bala. Bala itu bencana. Nah, akan tetapi tentunya Islam itu memanusiakan manusia. Jikapun kita tidak memiliki apa-apa, apakah kita masih bisa untuk berbuat atau masih bisa untuk bersedekah? Maka Islam memberikan solusi. Karena memang Rasulullah SAW tentunya diangkat menjadi nabi dan rasul sebagai pribadi yang soluktif. Jadi menyelesaikan masalah tanpa masalah itu Rasulullah SAW. Nah, apa solusi yang pertama? Rasulullah mengatakan, ibtisamuka fi wajihi akhika laka sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu bagian daripada sedekah. Jadi tersenyum kepada sesama muslim, bahkan kepada orang yang tidak seagama dengan kita, itu bagian daripada sedekah. Jadi sedekah itu tidak selamanya identik dengan materi. Bahkan ini materi memasukkan kebahagiaan dalam diri seseorang, berkata dengan baik, pasti akan dia senang. Itu bagian daripada sedekah. Nah, kemudian selanjutnya adalah tenaga. Mungkin kita tidak bisa mengeluarkan materi, akan tetapi Allah menitipkan kepada kita ada kekuatan, ada tenaga, membersihkan kompleks, membersihkan masjid, mungkin gorong-gorong dan sebagainya. Itu bagian daripada sedekah yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian dengan ilmu, mengajarkan ilmu. Mungkin kita tidak bisa memberikan materi, akan tetapi kita bisa mengajarkan ilmu, memberitahukan kebaikan dan sebagainya, itu juga dinilai sebagai sedekah. Kemudian yang terakhir adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu. Mungkin di jalanan, ada dalam kondisi macet, kita mengatur. Jadi seperti tukang parkir, itu bisa menjadi ladang sedekah. Mungkin tidak memberikan dalam bentuk materi, akan tapi ketika mampu untuk mengatur jalanan tidak macet, ada mungkin batu yang kita singkirkan, itu bagian daripada sedekah dan itu bagian daripada keimanan. Nah, Rasulullah SAW mengatakan bahwa keimanan itu terdiri dari 70 pintu dan yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan di jalanan. Nah, maka tentunya banyak hal yang bisa kita lakukan, bahwa sedekah itu bukan hanya identik dengan materi,
akan tetapi juga immateri. Seperti kekuatan tutur kata yang baik memasukkan kebahagiaan dalam diri seorang, bertutur kata yang baik, kemudian membantu sesama, menyingkirkan hal-hal yang bisa mengganggu di jalanan, itu bagian daripada sedekah. Kemudian yang terakhir, kira-kira bagaimana tipsnya? Ya, supaya kita betul-betul bisa bersedekah. Yang pertama adalah kita skala yang paling terkecil. Jadi kalau kita bersedekah itu memang tidak dituntut nanti banyak uang baru bersedekah. Bahkan ketika ada orang yang bersedekah, andai kata misalnya penghasilannya 100.000 per bulan, kalau dia bersedekah 10.000, berarti sudah mengeluarkan hartanya 10%. Berarti kalau 10% sama dengan orang yang memiliki uang 100 juta, harus dia keluarkan 1 juta baru sebanding dengan orang yang mengeluarkan 10.000 yang memiliki penghasilan hanya 100.000 per bulan. Kemudian yang kedua adalah memprioritaskan nafkah wajib. Jadi nafkah yang dikeluarkan ini itu juga bagian daripada sedekah. Jadi bagi pasangan suami istri, ketika mengeluarkan nafkah kepada pasangan, kepada istri, nafkah wajib itu bagian daripada sedekah. Kemudian yang terakhir adalah istiqomah. Yang meskipun sedikit, tapi rutin kita lakukan, maka insya Allah itu juga menjadi sedekah yang terbaik. Oleh sebab itu, kita maksimalkan bulan suci Ramadan, di tengah hempitan ekonomi, jangan sampai melunturkan kita atau hati kita untuk senantiasa berbagi. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, kalau ada yang memberikan takjid, buka puasa, meskipun sebiji kurma. Tentunya tidak ada di zaman sekarang ini yang hanya memberikan sebiji kurma. Pasti dalam porsi yang banyak. Jadi hanya sebiji kurma saja kita keluarkan, itu sudah dianggap bahwa sedekah terbaik dan mendapatkan pahala yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Jadi kalau kita ingin bersedekah di kondisi sulit ini, sedekah itu tidak dipaksakan harus berapa jumlahnya. Betul. Ya Pak Ustadz ya, tapi menyesuaikan dengan kondisi kita. Kalaupun kita mungkin punya tadi sebiji kurma, itu sudah bisa dianggap sedekah. Dan kalau kita, yang penting adalah niatnya, ketulusan hatinya dalam memberi. Jangan mau karena dibilang Pak Ustadz mau betul. Dibilang pamer, mau dibilang artinya punya banyak uang, kita memaksakan diri kita untuk bersedekah hanya supaya dipandang orang ini orang kaya gitu Pak Ustadz ya. Itulah yang menyusahkan diri kita sendiri dan artinya juga tidak ada manfaatnya bagi kita. Dan semoga kali ini dalam segmen ini bisa menjadi pencerahan bagi kita semua. Dan tentunya bisa menjalankan ibadah dengan lebih baik lagi. Dan kalau teman-teman mau bersedekah, mungkin boleh diperhatikan skala prioritasnya dan juga seperti apa kebutuhan yang kita semua butuhkan. Semoga ini bisa menjadi win-win solution begitu ya. Kita bisa memenuhi kebutuhan kita dan sembari kita juga bisa tetap melaksanakan sedekah di bulan suci Ramadan. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan kita banyak sekali inspirasi pada hari ini. Dan juga tentunya terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa juga saksikan beragam program lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la
wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha
ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم نشهد أن لا إله
ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna zahabat dam'u wa batallatil uruq
وثبت الأجر إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Syukur Alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menempa akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners. Kali ini dalam program Syiar Ramadan yang spesial akan selalu menemani Tribuners dalam menantikan waktu berbuka puasa. Dan Tribuners, tentunya hari ini kita kembali membahas tema yang begitu menarik dan juga relatable dengan kondisi sekarang yang tentunya banyak dibutuhkan informasinya kepada seluruh Tribuners. Dan tema kita pada hari ini adalah sedekah di tengah tekanan ekonomi, dan tema ini akan dibahas bersama dengan Pak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah menemani kita di studio hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, dan juga tentunya masih terus semangat menjalani ibadah puasa. Baik, nah tema kita pada hari ini adalah terkait dengan bersedekah di tengah tekanan ekonomi. Mungkin Pak Ustadz bisa disampaikan kepada Tribuners, ini mungkin bentuk skala prioritas ya Pak Ustadz ya. Mana yang harus kita utamakan? Apakah kita harus tetap bersedekah di tengah harga ataupun juga kebutuhan hidup yang terus meningkat harganya, tekanan ekonomi global juga yang menekan kita ya begitu ya. Mungkin seperti apa prioritasnya Pak Ustadz, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, kita ketahui bersama bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi manusia itu punya ikhtiar atau usaha untuk menjalani kehidupan. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang diberikan oleh Allah itu merupakan titipan. Ya, kalau diibaratkan, ini bahasanya bahwa ya harta yang kita dapatkan ini adalah hanya tempat persinggahan. Bahkan ya gaji, ya honor, insentif yang kita dapatkan itu hanya sebagai tempat persinggahan. Ya, tidak ada orang yang sepenuhnya memiliki. Ya, mungkin apa yang kita dapatkan itu hanya tempat persinggahan. Kenapa? Karena kita harus bayar cicilan. Ya, mungkin ketika kita bayar, ya kemudian di store lain dan sebagainya. Maka itu hanya tempat persinggahan atau tempat perpindahan. Maka perlu sebagai orang yang beriman itu meyakini bahwa ya segala harta yang dititipkan kepada kita itu merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang memiliki kekayaan, orang yang kaya harus meyakini bahwa itu merupakan titipan Allah, yang mana dalam harta tersebut ada titipan yang diperuntukkan bagi orang yang membutuhkan atau bagi fakir dan miskin. Nah, di tengah kondisi saat ini kita melihat bahwa inflasi, bahkan ya harga emas itu melambung tinggi. Nah, makanya ada sebuah ungkapan mengatakan bahwa diam itu adalah emas. Makanya banyak orang yang diam karena sama dengan harga emas. Akan tetapi ya tidak mengurangi kita untuk senantiasa berbagi, atau bahasa kita bersedekah. Nah, oleh sebab itu mungkin ada pertanyaan dari Tribuners mengatakan bahwa jika dalam kondisi seperti ini yang mana lebih didahulukan? Apakah membayar cicilan dulu atau kita harus mengeluarkan sedekah? Maka ya tentunya bahwa kita melihat skala ya pembayaran. Jadi kalau memang pembayaran daripada utang piutang itu harus disegerakan, maka dahulukan utang dulu. Akan tetapi kalau memiliki skala jangka panjang, maka dahulukan sedekah. Kenapa? Karena sebenarnya sedekah itu ada 3 keutamaan. Jadi kalau kita pahami ini, meskipun terjadi inflasi di mana-mana, ya harga barang naik, tapi kalau kita pahami 3 prinsip ini, maka insya Allah motivasi untuk bersedekah itu tidak akan berkurang, khususnya momentum di bulan suci Ramadan. Dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah SAW gemar bersedekah, akan tetapi ajwa dan nas itu di bulan suci Ramadan, akan tetapi cara bersedekahnya Rasulullah di bulan suci Ramadan jauh lebih banyak, jauh diprioritaskan dibandingkan di luar bulan suci, di bulan suci Ramadan. Nah, ini ada 3 keutamaan dan ini yang harus dipahami oleh Tribuners. Yang pertama, sedekah itu sebenarnya pemancing. Ya. Sedekah itu pembuka rezeki. Coba kita lihat, kalau ada orang yang gemar memancing di laut, ketika umpan daripada pancingnya itu
hanya menggunakan cacing, saya yakin tidak mungkin mendapatkan ikan yang besar. Pasti ikan yang kecil. Tapi ketika itu menggunakan sarana yang besar seperti puka dan sebagainya, jaring dan sebagainya, saya yakin bahwa pasti yang didapatkan juga besar. Itu prinsip yang pertama yang harus dipahami. Bahwa sedekah itu adalah pembuka rezeki. Ketika kita menggunakan pancing itu dengan makanan yang kecil, saya yakin bahwa yang datang juga akan kecil. Tapi ketika itu pancingnya besar, skala besar, apalagi kalau sudah menggunakan perahu yang besar, saya yakin bahwa juga akan mendapat. Itulah prinsip sedekah yang pertama yang harus dipahami, sehingga mindset kita tentang bersedekah itu tidak terkait dengan inflasi dan sebagainya, atau di tengah tekanan ekonomi. Yang kedua, bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah ibadah puasa ini ujungnya adalah la'allakum tattaqun, mendapatkan pribadi yang bertakwa. Siapa itu pribadi yang bertakwa? Dijelaskan dalam Al-Quran. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, adalah orang yang berinfak dikala dia susah atau dikala dia senang. Kalau ada orang yang berinfak dikala dia susah saja berinfak, diyakinkan bahwa kalau dia senang pasti lebih banyak infaknya. Nah, makanya banyak orang yang mengatakan, kalau saya nanti kaya pasti saya berinfak. Diyakinkan kalau kaya pasti tidak berinfak. Ataupun kalau berinfak sangat sedikit. Kenapa? Karena miskinnya saja tidak berinfak, apalagi kalau kaya. Tapi kalau ada orang yang berinfak dikala dia tidak memiliki, dikala dia miskin, dikala dia susah tapi dia berinfak, diyakinkan kalau dia dibukakan rezekinya oleh Allah, pasti banyak infaknya. Kenapa? Karena sudah terbiasa dikala dia susah. Nah, makanya tanda orang yang beriman itu, tanda orang yang bertakwa adalah orang yang berinfak dikala dia susah dan juga dikala dia lapang. Nah, kemudian yang ketiga adalah sedekah itu adalah tolak bala. Kita sekarang ini zaman yang serba tidak ada kejelasan. Inflasi, harga barang naik, maka dengan memancing, dengan mengeluarkan sedekah, maka insya Allah bisa terhindar dari bala. Bala itu bencana. Nah, akan tetapi tentunya Islam itu memanusiakan manusia. Jikapun kita tidak memiliki apa-apa, apakah kita masih bisa untuk berbuat atau masih bisa untuk bersedekah? Maka Islam memberikan solusi. Karena memang Rasulullah SAW tentunya diangkat menjadi nabi dan rasul sebagai pribadi yang solutif. Jadi menyelesaikan masalah tanpa masalah itu Rasulullah SAW. Nah, apa solusi yang pertama? Rasulullah mengatakan, ibtisamuka fi wajihi akhika laka sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu bagian daripada sedekah. Jadi tersenyum kepada sesama muslim, bahkan kepada orang yang tidak seagama dengan kita, itu bagian daripada sedekah. Jadi sedekah itu tidak selamanya identik dengan materi. Bahkan ini materi memasukkan kebahagiaan dalam diri seseorang. Berkata dengan baik, pasti akan dia senang. Itu bagian daripada sedekah. Nah, kemudian selanjutnya adalah tenaga. Mungkin kita tidak bisa mengeluarkan materi, akan tetapi Allah menitipkan kepada kita ada kekuatan, ada tenaga. Membersihkan kompleks, membersihkan masjid, mungkin gorong-gorong dan sebagainya. Itu bagian daripada sedekah yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian dengan ilmu. Mengajarkan ilmu. Mungkin kita tidak bisa memberikan materi, akan tetapi kita bisa mengajarkan ilmu, memberitahukan kebaikan dan sebagainya, itu juga dinilai sebagai sedekah. Kemudian yang terakhir adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu. Mungkin di jalanan, ada dalam kondisi macet, kita mengatur. Jadi seperti tukang parkir, itu bisa menjadi ladang sedekah. Mungkin tidak memberikan dalam bentuk materi, akan tapi ketika mampu untuk mengatur jalanan tidak macet, ada mungkin batu yang kita singkirkan, itu bagian daripada sedekah dan itu bagian daripada keimanan. Nah, Rasulullah SAW mengatakan bahwa keimanan itu terdiri dari 70 pintu dan yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan di jalanan. Nah, maka tentunya banyak hal yang bisa kita lakukan, bahwa sedekah itu
bukan hanya identik dengan materi, akan tetapi juga immateri. Seperti kekuatan tutur kata yang baik memasukkan kebahagiaan dalam diri seorang, bertutur kata yang baik, kemudian membantu sesama, menyingkirkan hal-hal yang bisa mengganggu di jalanan, itu bagian daripada sedekah. Kemudian yang terakhir, kira-kira bagaimana tipsnya? Ya, supaya kita betul-betul bisa bersedekah. Yang pertama adalah kita skala yang paling terkecil. Jadi kalau kita bersedekah itu memang tidak dituntut nanti banyak uang baru bersedekah. Bahkan ketika ada orang yang bersedekah, andai kata misalnya penghasilannya 100.000 per bulan, kalau dia bersedekah 10.000, berarti sudah mengeluarkan hartanya 10%. Berarti kalau 10% sama dengan orang yang memiliki uang 100 juta, harus dia keluarkan 1 juta baru sebanding dengan orang yang mengeluarkan 10.000 yang memiliki penghasilan hanya 100.000 per bulan. Kemudian yang kedua adalah memprioritaskan nafkah wajib. Jadi nafkah yang dikeluarkan ini itu juga bagian daripada sedekah. Jadi bagi pasangan suami istri, ketika mengeluarkan nafkah kepada pasangan, kepada istri, nafkah wajib itu bagian daripada sedekah. Kemudian yang terakhir adalah istiqomah, yang meskipun sedikit tapi rutin kita lakukan, maka insya Allah itu juga menjadi sedekah yang terbaik. Oleh sebab itu, kita maksimalkan bulan suci Ramadan di tengah hempitan ekonomi. Jangan sampai melunturkan kita atau hati kita untuk senantiasa berbagi. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, kalau ada yang memberikan takjid, buka puasa, meskipun sebiji kurma. Tentunya tidak ada di zaman sekarang ini yang hanya memberikan sebiji kurma. Pasti dalam porsi yang banyak. Jadi hanya sebiji kurma saja kita keluarkan, itu sudah dianggap bahwa sedekah terbaik dan mendapatkan pahala yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Jadi kalau kita ingin bersedekah di kondisi sulit ini, sedekah itu tidak dipaksakan harus berapa jumlahnya. Betul. Ya Pak Ustadz ya, tapi menyesuaikan dengan kondisi kita. Kalaupun kita mungkin punya tadi sebiji kurma, itu sudah bisa dianggap sedekah. Dan kalau kita, yang penting adalah niatnya, ketulusan hatinya dalam memberi. Jangan mau karena dibilang Pak Ustadz ya, mau betul. Dibilang pamer, mau dibilang artinya punya banyak uang, kita memaksakan diri kita untuk bersedekah hanya supaya dipandang orang ini orang kaya gitu Pak Ustadz ya. Itulah yang menyusahkan diri kita sendiri dan artinya juga tidak ada manfaatnya bagi kita. Dan semoga kali ini dalam segmen ini bisa menjadi pencerahan bagi kita semua dan tentunya bisa menjalankan ibadah dengan lebih baik lagi. Dan kalau teman-teman mau bersedekah, mungkin boleh diperhatikan skala prioritasnya dan juga seperti apa kebutuhan yang kita semua butuhkan. Semoga ini bisa menjadi win-win solution begitu ya. Kita bisa memenuhi kebutuhan kita dan sembari kita juga bisa tetap melaksanakan sedekah di bulan suci Ramadan. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan kita banyak sekali inspirasi pada hari ini. Dan juga tentunya terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa juga saksikan beragam program lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Kemudian kita bersyukur, alhamdulillah di bulan Ramadan kali ini Allah limpahkan semuanya yang kita butuhkan tanpa kurang satu apapun. Mudah-mudahan keberkahan menyertai dari awal sampai akhir insya Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan berkah salawat, berkah Ramadan dicatat kita sebagai hamba Allah, umat Nabi Muhammad yang insya Allah akan mendapat syafaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Penonton Tribun semuanya, pada Ramadan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang agak sedikit ke anak mudaan lah, yaitu judulnya nada irama Ramadan. Ya, apa ini sih sebenarnya nada irama Ramadan? Karena memang Ramadan ini adalah bulan yang sangat diidam-idamkan, ditunggu-tunggu, ya sangat digembirakan, sehingga kata gembira, kata bahagia sering disebut dengan hiburan gitu, dengan irama dan nada. Lalu perlu kita ambil gambaran yang sederhana. Tentu ini nada irama yang sifatnya adalah baik atau syar'i berkaitan dengan Ramadan. Apa itu nada irama Ramadan? Yang pertama adalah bunyi sahur, sahur. Itu hanya ada di bulan Ramadan, saudara ya. Penonton semuanya, sahur, sahur itu macam-macam nadanya. Ada yang pakai gendang, pakai kaleng, pakai bambu, macam-macam. Ada yang pakai mic di masjid-masjid. Menunjukkan apa? Itu sebagian dari nada irama yang ada di bulan Ramadan. Masya Allah, luar biasa itu kan. Itu mengasihkan, indah. Itulah nada irama Ramadan yang pertama. Yang kedua adalah begitu mendekat kepada subuh akan bunyi sirine tit katanya kan, sekaligus mengajak kepada umat, kepada jamaah melalui masjid-masjid dan sebagainya. Yuk semuanya, imsak sudah datang, kemudian yuk sama-sama kita niat puasa. Nawaitu somahodin an ada ifatu syahri Ramadan haji santai. Ini adalah semua irama nada irama di bulan Ramadan yang tidak ada di luar Ramadan. Ya tentu dibarengi yang ketiganya adalah azan subuh dengan suara yang paling kita ingat-ingat karena memang ramai sekali di bulan Ramadan. Apa itu? As-salatu khairun minan naum. Itu indah itu, sehingga semuanya orang udah bangun, iya makan sahur, iya, kemudian memang semuanya akan bangun. Dan alhamdulillah rata-rata kalau di Ramadan itu masjid akan penuh. Kenapa? Karena diingatkan dengan nada irama Ramadan. Tentu setelah itu akan ada sholat berjamaah, tapi yang penting yang keempatnya adalah ada kuliah subuh setelah sholat subuh tersebut dengan tema-tema yang dibawakan oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita. Nanti yang kelimanya juga ada juga kuliah duha atau kajian duha bagi yang ada setengah zuhurnya, nanti ada azan zuhur yang hampir semuanya masjid-masjid kalau sudah bulan Ramadan zuhur itu tempatnya untuk beristirahat, menenangkan pikiran, mungkin karena panas, lelah, capek bekerja. Lalu kita masuk masjid, sholat berjamaah zuhur, dapat pula nanti tausiah kuliah zuhurnya. Lalu kita di situ bisa meletakkan badan, membaringkan, ya sambil baca Quran, tadarus dan sebagainya. Itu semuanya hanya ada di nada Ramadan, di nada irama Ramadan di siang harinya. Menjelang ke bawah sampai sore kita akan ingat dengan ngabuburit. Wah ini macam-macam ini kan enak. Ada yang nongkrong-nongkrong dan sebagainya. Tapi jelasnya ngabuburit syariahnya adalah tidak ada terjadi di luar Ramadan. Apa itu? Biasanya sebelum berbuka puasa ada tilawah Quran oleh kori-kori juara-juara nasional, tingkat provinsi dan sebagainya, tingkat kabupaten yang dikumandangkan di masjid-masjid. Nah itu menyambut, itu menjadi sebuah nada irama yang hanya ada di Ramadan. Setelah ngaji lalu ada namanya kultum sebelum dia atau sebelum berbuka puasa. Itu indah, sesuai dengan tema-tema yang disampaikan oleh ulama-ulama kita. Tentu yang lebih penting nada iramanya di bulan Ramadan adalah ketika sirine beduk, ya berbuka puasa. Gitu lagi kan enak itu. Sama-sama berdoa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika attartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Masya Allah, indah sekali. Walaupun hanya bacaan, tapi itu indah sekali. Siapapun yang mendengar itu rasanya dunia ini milik dia, tidak ada yang lain begitu. Masya Allah, itu luar biasa itu kan. Nah, masuk ke atas nanti azan Isya. Yang paling penting di azan Isya itu sholat Isya. Setelah sholat Isya akan kita dengarlah pula nada irama di bulan Ramadan. Apa itu?
Subhanal Malikil Mahmud, Subhanal Malikil Mawjud. Apa ini? Ajakan biasanya ini irama untuk mengantarkan kepada sholat tarawih, qiyam Ramadan. Nah, ini indah kan? Jadi nanti ada salawatnya, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Nah, itu kan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ini semuanya nada-nada irama yang ada hanya di bulan Ramadan. Diajak semua kita untuk itu, untuk qiyamul Ramadan. Nah, setelah itu ya mungkin setelah selesai sholat tarawih maka nada Ramadan yang mendekati akhir adalah tadarus. Malam hari kah, siang hari kah, masjid-masjid, surau-surau, langgar-langgar selalu riuh, indah, sahdu, menyejukkan, menenangkan. Lantunan-lantunan Al-Quran dari anak-anak kecil, dari anak remaja, dari orang-orang tua. Bahkan suara nenek-nenek, kakek-kakek yang ompong pun ngajinya itu enak iramanya kalau didengar di bulan Ramadan. Nah ini nada irama bulan Ramadan yang memang sangat kita rindukan dan selalu dikangen-kangenin setiap tahunnya. Ya, yang terakhir adalah nada irama Ramadan adalah ketika di ujung Ramadan ada isak tangis muhasabah di malam-malam Lailatul Qadar. Tentu kita berharap dimanapun kita berada, penonton tribun yang dirahmati Allah, berbahagia kita tahun ini bisa bertemu dengan Ramadan. Berharap kita panjang umur sampai di 10 hari Ramadan. Dan berharap di 10 hari Ramadan tersebut kita bertemu dengan malam yang luar biasa. Yang malam itu ketika didapati oleh seorang mukmin dan muslim, tak terasa air mata akan menetes. Kan mungkin gembira bisa sampai ke akhir Ramadan. Di awal Ramadan Allah turunkan rahmat. Di pertengahan Ramadan Allah turunkan keampunan. Dengan harapan di akhir Ramadan Allah selamatkan kita dari api neraka. Dan itu hanya ibu nada irama bulan Ramadan. Menangis, ya Allah, aku berbahagia bisa menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Dan tangisan itu adalah tangisan bahagia seorang hamba. Karena alhamdulillah telah disampaikan oleh Allah sampai kepada titik-titik 10 yang terakhir Ramadan. Dan bisa beriktikaf, bisa berzikir, bisa menghatamkan Al-Quran, dan bisa banyak qiyamul lail, bahkan bisa mencurahkan seluruh air matanya karena bahagia. Dan mungkin dengan harapan bisa ikut merayakan Idul Fitri dengan para keluarga. Tentu inti dari ini semuanya adalah irama Ramadannya adalah di pas ujung dari Ramadan, lalu di tanggal 1 Syawal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat ini adalah kalimat yang menggemparkan seluruh telinga-telinga manusia orang beriman, akan menggoyahkan dan meruntuhkan hati tentang kerinduan dan kebahagiaan sebuah perjuangan bulan Ramadan. Walillahil hamd, itu ungkapan. Tentu hanya Allah lah yang layak kita puji. Mudah-mudahan benar-benar kita di Ramadan kali ini, pada sahabat-sahabat tribun semuanya, menikmati nada irama Ramadan melalui sentuhan telinga, merasuk ke dalam hati, mengalir dalam seluruh tubuh kita, dan akhirnya kita keluar dari Ramadan menjadi la'allakum tattaqun. Pas di bulan 1 Syawalnya kita adalah minal aidin wal faizin, Idul Fitri kembali suci seperti bayi baru dilahirkan. Mudah-mudahan nada irama Ramadan pada kali ini yang kami sampaikan tidak sedikit menggugah semangat kita untuk meraihnya dan merindukan Ramadan ini. Karena siapa yang bahagia dan gembira dengan datangnya Ramadan, dalam sebuah riwayat hadis Rasul katakan, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Tentu firman Allah dalam Al-Quran, orang beriman dipanggil untuk berpuasa, untuk mengimarahkan, untuk menikmati nada irama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan nikmat itu, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Banyak bicara tentu banyak salah. Kepada Allah saya mohon ampun, astagfirullahaladzim. Kepada kita semuanya, pendengar, penonton tribun, saya mohon maaf dan batin. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gaya bahasa kitab-kitab klasik berbeda dengan gaya bahasa kitab-kitab kontemporer. Kita berikan kepada santri kita itu supaya menguasai dua-duanya. Salah satu prinsip yang dipegang oleh Guruta. Iya.
ialah kualitas Mangkoso tidak boleh menurun, tidak boleh kurang. Suatu ketika Allah memberi isyarat kepada saya. Memberi isyarat kepada saya lewat mimpi. Bahwa pesantren ini akan maju. Dan kalau maju, tidak muat Mangkoso. Kita bersama pimpinan Pondok Pesantren DDI Mangkoso Baru, Profesor Dr. Haji Farid Wajidi, MA. Ya, tadi menjelaskan tentang kelebihan dari Ma'had Ali, pendidikan khusus kader ulama level setelah alia, jenjang untuk ini ada kelebihannya di Indonesia. Dari ada 92 lebih di Indonesia, salah satu Ma'had Ali yang ada di pesantren Mangkoso inilah yang memiliki kelebihan. Itu bagaimana ceritanya kelebihannya, Pak? Setara katanya bisa langsung diterima S2 ijazahnya di Al-Azhar di Kairo. Menurut asesor yang pergi meninjau, memeriksa, dan itu sudah ada akreditasinya, dia dikasih akreditasi mumtaz, artinya cum laude. Ya. Salah satu kelebihannya, materi yang diberikan memang lebih tinggi daripada yang lainnya. Sudah diperiksa itu. Mata-mata kuliah yang diberikan kepada santri kita ini, memang tidak ada yang seperti itu. Yang lebih tinggi. Rata-rata Ma'had Ali yang ada, itu semuanya menggunakan kitab-kitab klasik, kitab kuning. Sementara di Mangkoso ini dipadukan antara kitab-kitab klasik dan kitab-kitab kontemporer. Kenapa? Karena itu gaya bahasa dua model ini beda. Gaya bahasa kitab-kitab klasik berbeda dengan gaya bahasa kitab-kitab kontemporer. Kita berikan kepada santri kita itu supaya menguasai dua-duanya. Itu satu kelebihan. Memang lebih di atas pengakuan mereka itu. Ini sejarahnya sudah berusia 20 tahun, Pon. Ma'had Ali ini. Ma'had Ali sebenarnya yang usianya itu nanti tahun 18 baru mulai dibesarkan. Sebenarnya awalnya itu saja saya datang, hanya belum resmi waktu itu. Belum resmi ya Ma'had Ali tadi. Sejak saya datang langsung pengajian-pengajian yang di masjid yang saya hadapi memang hanya untuk tingkat mahasiswa. Jadi itu sebenarnya Ma'had Ali. Cikal bakalnya. Itu berarti 85 sudah mulai ada. Memang sudah ada. Tapi yang model klasikal dipadukan itu memang Ma'had Idadiyah dulu ya, sudah ada kelasnya. Jadi dulu Tribuners ini kalau kita masuk sekolah tamat SD dulu atau tamat ibtidaiyah di luar kemudian masuk ke sini, banyak yang ini karena kita berkurang tahun kita karena masuk Idadiyah 1 tahun, Pak. Itu ceritanya, sejarahnya mendirikan Idadiyah bagaimana itu, Pak? Ide awalnya itu hanya sampai 5 mata pelajaran saja selama 1 tahun. Itu awalnya karena salah satu prinsip yang dipegang oleh Guruta. Ialah kualitas Mangkoso tidak boleh menurun, tidak boleh kurang. Sementara mata-mata pelajaran di Sanawiyah yang ini level SMP, Sanawiyah itu sudah membaca kitab kuning. Pertanyaan, mampukah kira-kira alumni SD langsung membaca kitab kuning? Pasti tidak bisa. Maka dulu itu sistem di sini sampai saya kembali dari Kairo, nanti setelah saya kembali baru dirubah. Santri itu mempunyai 2 kelas. Terpisah kelas agamanya dengan kelas umumnya. Terpisah. Kenapa? Karena dari SD otomatis untuk kelas umumnya masuk SMP. Iya, Pak. Tetapi agamanya masih di ibtidaiyah. Masih ibtidaiyah.
Karena tidak bisa masuk sanawiyah. Tidak. Jadi masuk ditanya kelas 4, kelas 5, kelas 6. Jadi tamat SMP baru naik sanawiyah. Jadi pincang. Ya. Selesai SD dan sederajat, sudah masuk menengah, pelajaran umum, tapi agamanya masih tingkat dasar. Tapi saya zaman saya Pak, kan 86 itu mulai, 85 mulai. Itu ijazah masih 2 Pong ya di sini. Antara ada ijazah dari sanawiyah dulu, ada ijazah dari kan masih ada kelas lama itu. Masih ada kelas lama, kan ini gagasan baru. Nanti ada tahun 85. Itu saya pikirkan. Saya pikirkan bagaimana sehingga santri masuk di Mangkoso hanya satu kelas tapi dua-dua sederajat. Itulah melahirkan konsep Idadiyah. Bagaimana yang semestinya 3 tahun belajar di Ibtidaiyah baru masuk sanawiyah, bagaimana sehingga hanya 1 tahun. Iya, saya ini jadi waktu itu kita bisa masuk MAPK karena ada ijazah sanawiyah. Ya. Andai kan ijazah Idadiyah, Pak, denalai. Mana cara? Tapi itu sudah dipikirkan sejak ada di Mesir, sebelum pulang itu. Sebelum pulang. Nanti saya akan terapkan nanti kalau kembali nih. Jadi awalnya dulu itu alot juga itu diskusi dengan guru ta. Baru diterima. Karena itu ada pandang mengatakan dirugikan anak-anak 1 tahun. Betul. Di mana teman-temannya sudah naik kelas 2 baru dia masuk kelas 1, ya betul. Tapi prinsip saya katakan pertama tidak rugi. Yang rugi itu kalau tidak belajar. Kalau orang belajar tidak rugi. Kemudian yang kedua, andai kata pun dikatakan rugi, tidak apa-apa rugi 1 tahun, tapi dia akan menang seumur hidup. Masya Allah. Itu prinsip. Nanti ini hasilnya nanti dia dilihat setelah selesai nanti. Jadi banyak itu waktu masih ditanya apa ini fa'ala apa yang membuat. Tapi setelah nanti ke atas dia ada rupanya begini. Huwa humahum hiya humahunna. Alfiyah Pak. Iya. Itu banyak begini. Nah, pernah suatu ketika terhenti itu. Terhenti. Tahu-tahu apa yang terjadi? Ini alumni sampai-sampai angkatan kamu itu. Memprotes. Tapau TV mengindah dia, Pang. Kita ini jadi manusia karena Idadiyah. Itu saya katakan, asli itu katakan. Walau andai kata dikatakan rugi 1 tahun, tidak apa-apa. Tapi dia akan menang seumur hidup. Nanti dia lihat. Kalamun al-labsul mufidu kastaqim. Iya betul, itulah. Ternyata menjadi inceran ini sekarang. Tapi itulah memang modernisasi awal Mangkoso ya, model memadukan model klasikal dan model duduk bersila di Masjid Poya 85 kita pulang dari Mesir itu angkatan pertama. Dan itu ada Syekh Basyuni saya ingat sampai sekarang itu masih berlanjut, Pak. Ini tadi di sini ada dari Palestina, Mesir, ini Ustaz Ibrahim. Itu apa namanya? Itu Profesor Azhar itu, tapi dia putar-putar. Ya asli orang tuanya dari Palestina, tapi orang tuanya juga artinya banyak keturunannya. Ya, kalau pengalaman dia itu pertama dari Azhar itu di Saudi Arabia itu ada 10 tahun kalau tidak salah di situ. Baru ke Malaysia. Di Malaysia 25 tahun. Masya Allah. Berarti semua Melayu, Pong. Dia katanya, saya ini selalu bergaul dengan bahasa Arab saja di sana di Malaysia. Karena hanya di tingkat perguruan tinggi dan yang dihadapi itu memang hanya berbahasa Arab. Jadi ada paham sedikit-sedikit. Ibrahim Saki As-Sami. Salah Ibrahim. Salah Zaki Ibrahim. Profesor Qiraah Sab'ah. Masya Allah. Dan ini setiap saat di DDI Mangkoso ini masih ada syekh-syekh begitu yang datang. Rutin. Nah, terus untuk tanah wakaf, bagaimana anunya itu untuk pengembangan pesantren yang menjadi terbesar di Indonesia Timur nanti? Kita terima dong. Nah, ceritanya waktu saya datang. Kan waktu itu hanya di sini, sekitar ini. Sekitar ini. Jadi santri-santri
laki-laki, ada pondok-pondok di belakang. Selain daripada itu juga di rumah-rumah masyarakat, di kolom-kolomnya itu dibuat jadi asrama mereka. Saya datang, suatu ketika Allah memberi isyarat kepada saya. Memberi isyarat kepada saya lewat mimpi. Iya. Bahwa pesantren ini akan maju. Dan kalau maju, tidak muat uang kosong. Sehingga ketika itu apa yang saya lakukan? Saya pergi menghadap bupati. Menyampaikan hal itu. Andi Sultan waktu itu, Pak. Ya, Mansur Sultan. Mansur Sultan. Apa jawaban beliau? Kalau begitu, carilah lokasi di sekitar Mangkoso. Kalau masih dapat tanah pemerintah, insya Allah kita bantu. Tapi kalau tanah masyarakat, tentunya pesantren berhubungan dengan yang bersangkutan. Iya. Oke. Pulang, tanya-tanya masyarakat. Iya. Masih adakah di sini tanah pemerintah dekat? Masyarakat menunjuk Tondronge dengan Bulu Lampang. Iya. Dengan ucapan mereka, itu Tondronge dengan Bulu Lampang masih tanah hehe. Tanah hehe agak rupa. Ternyata hehe itu di dalam buku rinci. Kan petanya itu tanah, buku rinci yang dibuat Belanda dulu. Tanah pemerintah ditulis di situ GG. GG. Kodenya GG. Tapi orang Belanda menyebut G itu dengan he. Jadi orang Belanda mengatakan tanah hehe. Masyarakat kita ikut tanah hehe. Karena gaya Belanda, bahasa Belanda itu H itu G gitu. Seperti tehel. Tehel. Tulisannya tegel. Tegel. Iya. Maka datangnya oke tehele. Tehele. Oh, itu sejarahnya. Dan mimpi itu apa, Puang, anunya kalau bisa? Adalah. Ada. Yang itu tarik maknanya. Lalu saya buatkan permohonan yang sekarang namanya apa itu proposal. Kalau itu pasti proposal. Suka permohonan, minta itu 1, kemudian 2, kemudian 3 sambungannya Tondronge ke atas, paceke. Oh iya. Jadi bersambungan. Itu yang sekarang keluar yang dipakai. Jadi benar-benar kita garap 2.1. Iya. Datanglah beliau itu meletakkan batu pertama. Pak Mansur. Pak Mansur. Datanglah meletakkan batu pertama bersama-sama dengan pejabat-pejabat baru. Dan itu ada peristiwa ketika itu, ya unik juga. Diletakkan pada hari Jumat bertepatan dengan 1 Muharram. Di mana masyarakat kita masih memahami sebagian besar 1 Muharram itu nakase. Nakase, iya. Hari nakase. Ya, hari celaka. Ini pesantren kok. Kenapa ini? Justru kita mau mematahkan pandangan itu bahwa sebenarnya hari itu buat orang muslim adalah hari berkah. Hari berkah. Itu nakas buat orang kafir, bukan buat kita. Sampai ada yang mengancam, hati-hati kok nanti itu setiap tahun ada korbannya. Iya. Istilahnya katu matu nacerak nasa tungkat naceraki, iya. Alhamdulillah apa yang terjadi? Ya, setiap tahun ada kurbannya. Mereka berkurban kalau setiap hari raya. Hari raya. Dan tidak sedikit, lebih 10 ekor. Alhamdulillah. Itulah berkah. Dan awalnya semua santri karena masih kelas dulu, belum ada, ditempatkan di rumah penduduk. Di rumah penduduk. Masya Allah. Dan itu karena penduduk ini berjauh pesantren semua, tidak ada yang namanya sewa menyewa. Tinggal saja di situ. Ya. Sampai langkah kedua, diupayakanlah untuk masing-masing santri mengupayakan pondok-pondok sendiri-sendiri. Alhamdulillah. Itulah wakaf. Itulah pondok-pondok macam-macam. Macam-macam ada rumah, sesuai dengan kemampuan orang tuanya itu. Ukuran orang tua, Puang, itu ukuran 5 kali 5, Puang. Gardu-gardu, gardu ya. Telu ki. Ya, ada yang kecil sekali sampai waktu penamatan pertama tahun 87. Iya. Di Tondronge ada
tamu masuk di salah satu pondok santri itu kan dikiranya WC. Karena kecilnya. Dikiranya sih. Ya mau kencing dia. Ternyata itu pondok santri. Ya, itu langkah kedua. Langkah ketiga, bagaimana pondok-pondok ini disatukan menjadi menjadi asrama besar. Iya. Itu langkah ketiga. Nah, langkah keempat sudah membuat sendirian asrama. Ya, kemudian sesudah itu prosesnya membangun dengan bangunan permanen. Jadi sekarang setiap membangun sudah berapa tahun ini selalu permanen. Jadi kita saksikan nanti itu di sana. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, baik di sini maupun yang di kampus Putri. Jumlah total santri sekarang di pondok kita dari Idadiyah, Ibtidaiyah, Ali dan lebih 4.000. 4.000, Masya Allah. Lebih 4.000. Dan masih dari seluruh Indonesia, Pong, Kalimantan. Macam-macam ya. Iya. Macam-macam. Tadi kita ada cerita, Pong, bahwa kenapa mudah membangun lapangan kereta api di jalan rel kereta api di Barru. Tadi kita cerita tentang bahwa ada kelebihan karena Guru Tak diminta oleh Bupati dulu, kalau saya tidak salah Andi Rum itu, Bau Rum itu meminta untuk meyakinkan masyarakat, mempermudah pembangunannya. Bagaimana itu dengan apa namanya? Dengan pertama tadi itu bahwa mereka ini dimotivasi dengan makna daripada nama baru sendiri. Iya. Dari situ bertolak dimotivasi. Nama itu tidak ada di surah apa itu disebutkan? Innamal barruwar. Ada ayatnya bahwa itulah yang kita pakai untuk meyakinkan masyarakat. Kalau tidak salah surah At-Tur 28. Innahu huwal baru. Sebenarnya itu sifat Tuhan. Bahwasanya dia itu, innahu, hu itu huwa. Al-Baru Ar-Rahim. Maha suka melakukan kebaikan, lagi maha penyayang. Kebetulan nama kabupaten ini baru. Iya. Nah, dengan itulah kita motivasi rakyat. Ada 560 kabupaten di Indonesia. Tidak ada yang punya nama dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran. Kecuali baru. Itulah. Dan kebetulan namanya bagus, artinya bagus. Nah, dengan itulah dijadikan kesempatan untuk memotivasi masyarakat. Alhamdulillah jalan rel lebih cepat. Ya itu dimulainya dulu pelebaran jalan. Dimulai di situ dulu. Waktu pelebaran jalan. Iya, gara-gara pelebaran jalan itu, coba bayangkan. Kalau Anda punya tanah, ya hanya 1 meter, katakanlah kali 9 meter atau berapa, jadinya nanti itu, lihat nanti jadinya berapa. Dari Tuhan. Kenapa? Karena itu adalah suatu amal yang tidak putus, dia punya pahala sampai dunia kiamat. Siapa yang bisa hitung? Makanya dengan itu juga saya tempoh hari waktu datang Pak Amin Sam untuk meletakkan batu pertama kita punya aula, gitu. Saya sampaikan dengan itu. Masya Allah. Terus itu. Nah, akhirnya jadilah jalanan di Baru ini paling cepat selesai pelebarannya. Iya. Di mana panjang jalan di Baru itu lebih panjang daripada Marus dan Pangkep. Iya. 80 kilo lebih, 87 kilo lebih. Nah, karena itu pula maka pemerintah menjadikan sempana atau dalam bahasa kita itu senu-senuang. Itu doa dalam bentuk simbol-simbol. Menjadi di Baru dicanangkan itu kereta api. Kereta api, senu-senungan. Senu-senungan. Itu di depanan anunya Boso itu. Ya. Di Garongko, Puang. Bukan di Garongko,
Akasana Allahumma sholli ala Muhammad. Dan negara di Berumur di kota di pinggir jalan. Oh. Di pinggir jalan. Ya. Siaung. Oh. Siaung. Ya. Salah-salah berhadapan dengan anunya itu Boswa. Ya. Dengan pelabuhannya Boswa. Ya, pelabuhannya Boswa di kiri, itu di kanan, di pinggir gunung. Di situ pencanangan kereta api. Kita lagi berada di kediaman pimpinan pondok Guru Ta'wajudi. Tadi sudah melakukan wawancara sedikit tentang sejarah Aidadi dan Ma'had Ali. Insyaallah semoga berkah Puan. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wartawan Tribun News Ultra yang hari ini bakal ngajakin kamu buat ngeliat tradisi menyambut satu Ramadan di Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi kita bakal ke salah satu rumah warga yang nanti kita lihat prosesnya yang namanya tradisi Harwa nih Tribuners. Kira-kira seperti apa perjalanan saya? Ikutin aku terus ya. Inilah tradisi Harwa sambut Ramadan 2026 ala masyarakat Buton di Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Harwa adalah salah satu tradisi para leluhur dalam menyambut Ramadan ataupun memperingati momen-momen keagamaan. Mulai dari menyambut Ramadan, bulan Rajab, hingga menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Untuk menyambut Ramadan, biasanya sebagai rasa syukur atau momen memanjatkan doa kepada keluarga yang telah berpulang. Pada momen ini, masyarakat Muslim di Kota Bau-Bau akan memanjatkan doa memohon keselamatan ini pada awal tahun. Prosesi Harwa ini diawali dengan persiapan yang dilakukan oleh pihak keluarga atau orang tua yang akan menggelar tradisi tersebut. Mulai dari sajian makanan hingga pembaca doa yang sudah dikabari untuk melaksanakan prosesi Harwa. Momen ini berlangsung ramai karena para keluarga akan berkumpul di dalam rumah dan mempersiapkan hidangan Harwa. Bahkan, ada yang sudah sibuk memasak di dapur sejak pagi hari. Tidak hanya para keluarga pembaca doa, terkadang tetangga juga datang membawa isi talang mereka pada momen tersebut. Pembaca doa, Laipo, mengatakan doa yang dipanjatkan pada prosesi Harwa adalah doa selamat. Selain itu, doa juga diniatkan untuk para leluhur atau anggota keluarga yang telah pergi lebih dulu, memohon agar kesalahan di dunia diampuni. Kata dia, doa yang dipanjatkan juga untuk mereka yang masih hidup, agar diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, serta iman, termasuk harapan untuk bisa kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Sosok Laipo ini sudah sering mendapat panggilan untuk menjadi pembaca doa Harwa, tidak hanya untuk keluarganya saja, namun juga para tetangganya. Prosesi sakral lainnya adalah talang Harwa. Ini bukan hanya sekedar sajian makanan biasa untuk disantap. Dari hidangan ini menjadi sebuah harapan untuk menghadapi berbagai hal-hal baik dalam kehidupan. Pengisi talang Harwa, Zaura, menjelaskan yang diisi dalam talang adalah kue-kue tradisional seperti onde-onde, waje, bolu, pisang, ubi goreng. Sesuai dengan kemampuan dari penyelenggara pembaca Harwa. Harwa jelang Ramadan tidak ada penataan khusus seperti menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW. Lalu sajian kue-kue tradisional itu dibacakan doa. Lalu pemilik isi talang membawa kembali untuk dicicipi di rumah keluarga masing-masing. Terkait sajian kue tradisional untuk Harwa ini memang selalu banyak diburu saat bulan suci Ramadan. Tidak kalah larisnya dengan kulit, ketupat, ataupun ayam. Seperti yang terlihat di pasar tradisional Kota Bau-Bau. H-1 jelang Ramadan,
Emak-emak mulai serbu kue tradisional untuk Haroa atau tradisi adat yang biasanya digelar masyarakat sebelum puasa pertama. Terlihat antrean terjadi di salah satu gerai kue tradisional sejak pukul 6.30 WITA. Pedagang kue tradisional di dua pasar Kota Bau-Bau yakni Wameo dan Karya Nugraha ramai dikunjungi. Pasar Wameo berada di Jalan Raka Wakaka, Kelurahan Wameo, Kecamatan Murho. Jaraknya sekitar 2,7 km atau 9 menit berkendara dari Pasar Karya Nugraha di Jalan Haji Agus Salim, Kelurahan Batara Guru, Kecamatan Wolio. Terpantau hingga pukul 12.00 WITA, para pembeli masih memadati lokasi tersebut untuk persiapan tradisi. Pedagang kue tradisional Ambo mengatakan pembelian kue untuk Haroa selalu ramai 2 hari menjelang Ramadan. Kata dia, warga ramai memborong kue karena sudah waktunya masyarakat Buton melaksanakan Haroa menyambut Ramadan 2026. Penjualan kue tradisional ini sudah dibungkus sesuai dengan jumlah kue dalam satu piring. Terlihat bolu, baruasa, juga ubi goreng dan pisang goreng sudah dibungkus plastik untuk memudahkan pengemasan. Ia membeberkan penjualan satu paket komplit dibanderol Rp51.000 dengan harga per bungkus Rp5.000. Serta ada yang dibanderol Rp10.000 per cup. Dalam satu paket komplit, talang Haroa berisi onde-onde, baruasa, waje, pisang, dan ubi goreng, bolu, cucur, serta palu. Hari ini ramai untuk pembelian makanan tradisional, Pak? Iya, alhamdulillah. Sudah waktunya lagi. Untuk mulai ramainya sejak kapan, Pak? Sejak kemarin sebenarnya, sejak kemarin hingga hari ini. Ada peningkatan dari penjualan sebelumnya, Pak? Untuk kemarin ada peningkatan hari ini. Karena pas hari ini kan waktunya orang mau Haroa istilahnya kalau orang di sini, orang Bogor sini. Gitu. Kalau Bapak hari ini apa yang dijual, Pak, di jajanan? Pisang goreng, ubi goreng, bolu, baruasa, waje, cucur, onde-onde. Untuk harga yang ditawarkan? Iya, itu khusus untuk isi talang. Oke Tribuners, kita sampai di penghujung perjalanan kita pada malam hari ini dan tadi kita sudah saksikan prosesi Haroa sambut 1 Ramadan di masyarakat Kota Bau-Bau, terkhusus di masyarakat Buton ya. Dan memang seru banget ya dan nostalgia karena memang saya juga tumbuh di antara masyarakat Buton karena memang tumbuh besar di Kota Bau-Bau dan saya berharap ini akan terus lestari ya Tribuners. Dan masih banyak lagi tradisi-tradisi di masyarakat Buton selama Ramadan ini dan tentunya akan kita ulik bersama dan makanya itu jangan sampai melewatkan Tribun Travel selanjutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Syukur Alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menempa akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semento Nasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners. Kali ini dalam program Syiar Ramadan yang spesial akan selalu menemani Tribuners dalam menantikan waktu berbuka puasa. Dan Tribuners, tentunya hari ini kita kembali membahas tema yang begitu menarik dan juga relatable dengan kondisi sekarang yang tentunya banyak dibutuhkan informasinya kepada seluruh Tribuners. Dan tema kita pada hari ini adalah sedekah di tengah tekanan ekonomi, dan tema ini akan dibahas bersama dengan Pak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah menemani kita di studio hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, dan juga tentunya masih terus semangat menjalani ibadah puasa. Baik, nah tema kita pada hari ini adalah terkait dengan bersedekah di tengah tekanan ekonomi. Mungkin Pak Ustadz bisa disampaikan kepada Tribuners, ini mungkin bentuk skala prioritas ya Pak Ustadz ya. Mana yang harus kita utamakan? Apakah kita harus tetap bersedekah di tengah harga ataupun juga kebutuhan hidup yang terus meningkat harganya, tekanan ekonomi global juga yang menekan kita ya begitu ya. Mungkin seperti apa prioritasnya Pak Ustadz, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, kita ketahui bersama bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi manusia itu punya ikhtiar atau usaha untuk menjalani kehidupan. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang diberikan oleh Allah itu merupakan titipan. Ya, kalau diibaratkan, ini bahasanya bahwa ya, harta yang kita dapatkan ini adalah hanya tempat persinggahan. Bahkan ya gaji, ya honor, insentif yang kita dapatkan itu hanya sebagai tempat persinggahan. Ya, tidak ada orang yang sepenuhnya memiliki. Ya, mungkin apa yang kita dapatkan itu hanya tempat persinggahan. Kenapa? Karena kita harus bayar cicilan. Ya, mungkin ketika kita bayar, ya kemudian di store lain dan sebagainya. Maka itu hanya tempat persinggahan atau tempat perpindahan. Maka perlu sebagai orang yang beriman itu meyakini bahwa ya segala harta yang dititipkan kepada kita itu merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang memiliki kekayaan, orang yang kaya harus meyakini bahwa itu merupakan titipan Allah, yang mana dalam harta tersebut ada titipan yang diperuntukkan bagi orang yang membutuhkan atau bagi fakir dan miskin. Nah, di tengah kondisi saat ini kita melihat bahwa inflasi, bahkan ya harga emas itu melambung tinggi. Nah, makanya ada sebuah ungkapan mengatakan bahwa diam itu adalah emas. Makanya banyak orang yang diam karena sama dengan harga emas. Akan tetapi ya tidak mengurangi kita untuk senantiasa berbagi, atau bahasa kita bersedekah. Nah, oleh sebab itu mungkin ada pertanyaan dari Tribuners mengatakan bahwa jika dalam kondisi seperti ini yang mana lebih didahulukan? Apakah membayar cicilan dulu atau kita harus mengeluarkan sedekah? Maka ya tentunya bahwa kita melihat skala ya pembayaran. Jadi kalau memang pembayaran daripada utang piutang itu harus disegerakan, maka dahulukan utang dulu. Akan tetapi kalau memiliki skala jangka panjang, maka dahulukan sedekah. Kenapa? Karena sebenarnya sedekah itu ada 3 keutamaan. Jadi kalau kita pahami ini, meskipun terjadi inflasi di mana-mana, ya harga barang naik, tapi kalau kita pahami 3 prinsip ini, maka insya Allah motivasi untuk bersedekah itu tidak akan berkurang, khususnya momentum di bulan suci Ramadan. Dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah SAW gemar bersedekah, akan tetapi ajwa dan nas itu di bulan suci Ramadan, akan tetapi cara bersedekahnya Rasulullah di bulan suci Ramadan jauh lebih banyak, jauh diprioritaskan dibandingkan di luar bulan suci, di bulan suci Ramadan.
Nah, ini ada 3 keutamaan dan ini yang harus dipahami oleh Tribuners. Yang pertama, sedekah itu sebenarnya pemancing. Ya. Sedekah itu pembuka rezeki. Coba kita lihat, kalau ada orang yang gemar memancing di laut, ketika umpan daripada pancingnya itu hanya menggunakan cacing, saya yakin tidak mungkin mendapatkan ikan yang besar. Pasti ikan yang kecil. Tapi ketika itu menggunakan sarana yang besar seperti puka dan sebagainya, jaring dan sebagainya, saya yakin bahwa pasti yang didapatkan juga besar. Nah, itu prinsip yang pertama yang harus dipahami. Bahwa sedekah itu adalah pembuka rezeki. Ya, ketika kita menggunakan pancing itu dengan makanan yang kecil, saya yakin bahwa yang datang juga akan kecil. Tapi ketika itu pancingnya besar, skala besar, apalagi kalau sudah menggunakan perahu yang besar, saya yakin bahwa juga akan mendapat. Itulah prinsip sedekah yang pertama yang harus dipahami, sehingga mindset kita tentang bersedekah itu tidak terkait dengan inflasi dan sebagainya, atau di tengah tekanan ekonomi. Yang kedua, bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah ibadah puasa ini ujungnya adalah la'allakum tattaqun, mendapatkan pribadi yang bertakwa. Siapa itu pribadi yang bertakwa? Dijelaskan dalam Al-Quran. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, adalah orang yang berinfak dikala dia susah atau dikala dia senang. Kalau ada orang yang berinfak dikala dia susah saja berinfak, diyakinkan bahwa kalau dia senang pasti lebih banyak infaknya. Nah, makanya banyak orang yang mengatakan, oh kalau saya nanti kaya pasti saya berinfak. Diyakinkan kalau kaya pasti tidak berinfak. Ataupun kalau berinfak sangat sedikit. Kenapa? Karena miskinnya saja tidak berinfak, apalagi kalau kaya. Tapi kalau ada orang yang berinfak dikala dia tidak memiliki, dikala dia miskin, dikala dia susah tapi dia berinfak, diyakinkan kalau dia dibukakan rezekinya oleh Allah, pasti banyak infaknya. Kenapa? Karena sudah terbiasa dikala dia susah. Nah, makanya tanda orang yang beriman itu, tanda orang yang bertakwa adalah orang yang berinfak dikala dia susah dan juga dikala dia lapang. Nah, kemudian yang ketiga adalah sedekah itu adalah tolak bala. Kita sekarang ini zaman yang serba tidak ada kejelasan. Inflasi, harga barang naik. Maka dengan memancing, dengan mengeluarkan sedekah, maka insya Allah bisa terhindar dari bala. Bala itu bencana. Nah, akan tetapi tentunya Islam itu memanusiakan manusia. Jikapun kita tidak memiliki apa-apa, apakah kita masih bisa untuk berbuat atau masih bisa untuk bersedekah? Maka Islam memberikan solusi. Karena memang Rasulullah SAW tentunya diangkat menjadi nabi dan rasul sebagai pribadi yang soluktif. Jadi menyelesaikan masalah tanpa masalah itu Rasulullah SAW. Nah, apa solusi yang pertama? Rasulullah mengatakan, ibtisamuka fi wajihi akhika laka sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu bagian daripada sedekah. Jadi tersenyum kepada sesama muslim, bahkan kepada orang yang tidak seagama dengan kita, itu bagian daripada sedekah. Jadi sedekah itu tidak selamanya identik dengan materi. Bahkan ini materi memasukkan kebahagiaan dalam diri seseorang. Berkata dengan baik, pasti akan dia senang. Itu bagian daripada sedekah. Nah, kemudian selanjutnya adalah tenaga. Mungkin kita tidak bisa mengeluarkan materi, akan tetapi Allah menitipkan kepada kita ada kekuatan, ada tenaga. Membersihkan kompleks, membersihkan masjid, mungkin gorong-gorong dan sebagainya. Itu bagian daripada sedekah yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian dengan ilmu. Mengajarkan ilmu. Mungkin kita tidak bisa memberikan materi, akan tetapi kita bisa mengajarkan ilmu, memberitahukan kebaikan dan sebagainya, itu juga dinilai sebagai sedekah. Kemudian yang terakhir adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu. Mungkin di jalanan, ada dalam kondisi macet, kita mengatur. Jadi seperti tukang parkir, itu bisa menjadi ladang sedekah. Mungkin tidak memberikan dalam bentuk materi, akan tapi ketika mampu untuk mengatur jalanan tidak macet, ada mungkin batu yang kita singkirkan,
Itu bagian daripada sedekah dan itu bagian daripada keimanan. Nah, Rasulullah SAW mengatakan bahwa keimanan itu terdiri dari 70 pintu dan yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan di jalanan. Nah, maka tentunya ya banyak hal yang bisa kita lakukan, bahwa sedekah itu bukan hanya identik dengan materi, akan tetapi juga immateri. Seperti kekuatan tutur kata yang baik memasukkan kebahagiaan dalam diri seorang, bertutur kata yang baik, kemudian membantu sesama, menyingkirkan hal-hal yang bisa mengganggu di jalanan, itu bagian daripada sedekah. Kemudian yang terakhir, kira-kira bagaimana tipsnya? Ya, supaya kita betul-betul bisa bersedekah. Yang pertama adalah kita skala yang paling terkecil. Jadi kalau kita bersedekah itu memang tidak dituntut nanti banyak uang baru bersedekah. Bahkan ketika ada orang yang bersedekah, andai kata misalnya penghasilannya 100.000 per bulan, kalau dia bersedekah 10.000, berarti sudah mengeluarkan hartanya 10%. Berarti kalau 10% sama dengan orang yang memiliki uang 100 juta, harus dia keluarkan 1 juta baru sebanding dengan orang yang mengeluarkan 10.000 yang memiliki penghasilan hanya 100.000 per bulan. Kemudian yang kedua adalah memprioritaskan nafkah wajib. Nah, jadi nafkah yang dikeluarkan ini ya itu juga bagian daripada sedekah. Nah, jadi bagi pasangan suami istri, ketika mengeluarkan nafkah kepada pasangan, kepada istri, nafkah wajib itu bagian daripada sedekah. Kemudian yang terakhir adalah istiqomah. Ya, meskipun sedikit tapi rutin kita lakukan, maka insya Allah itu juga menjadi sedekah yang terbaik. Oleh sebab itu, kita maksimalkan bulan suci Ramadan ya di tengah hempitan ekonomi. Ya, jangan sampai melunturkan kita atau hati kita untuk senantiasa berbagi. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, kalau ada yang memberikan takjid, buka puasa, meskipun sebiji kurma. Ya, tentunya tidak ada di zaman sekarang ini yang hanya memberikan sebiji kurma. Pasti dalam porsi yang banyak. Jadi hanya sebiji kurma saja kita keluarkan, itu sudah dianggap bahwa sedekah terbaik dan mendapatkan pahala yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Jadi kalau kita ingin bersedekah di kondisi sulit ini, sedekah itu tidak dipaksakan harus berapa jumlahnya. Betul. Ya Pak Ustadz ya, tapi menyesuaikan dengan kondisi kita. Kalaupun kita mungkin punya tadi sebiji kurma, itu sudah bisa dianggap sedekah. Dan kalau kita, yang penting adalah niatnya, ketulusan hatinya dalam memberi. Jangan mau karena dibilang Pak Ustadz ya, mau betul. Dibilang pamer, mau dibilang artinya punya banyak uang, kita memaksakan diri kita untuk bersedekah hanya supaya dipandang orang ini orang kaya gitu Pak Ustadz ya. Itulah yang menyusahkan diri kita sendiri dan artinya juga tidak ada manfaatnya bagi kita. Dan semoga kali ini dalam segmen ini bisa menjadi pencerahan bagi kita semua. Dan tentunya bisa menjalankan ibadah dengan lebih baik lagi. Dan kalau teman-teman mau bersedekah, mungkin boleh diperhatikan skala prioritasnya dan juga seperti apa kebutuhan yang kita semua butuhkan. Semoga ini bisa menjadi win-win solution begitu ya. Kita bisa memenuhi kebutuhan kita dan sembari kita juga bisa tetap melaksanakan sedekah di bulan suci Ramadan. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan kita banyak sekali inspirasi pada hari ini. Dan juga tentunya terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa juga saksikan beragam program lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Kepada kita bersyukur, alhamdulillah di bulan Ramadan kali ini Allah limpahkan semuanya yang kita butuhkan tanpa kurang satu apapun. Mudah-mudahan keberkahan menyertai dari awal sampai akhir insya Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan berkah salawat, berkah Ramadan dicatat kita sebagai hamba Allah, umat Nabi Muhammad yang insya Allah akan mendapat syafaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Penonton Tribun semuanya, pada Ramadan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang agak sedikit ke anak mudaan lah, yaitu judulnya nada irama Ramadan. Ya, apa ini sih sebenarnya nada irama Ramadan? Karena memang Ramadan ini adalah bulan yang sangat diidam-idamkan, ditunggu-tunggu, ya sangat digembirakan, sehingga kata gembira, kata bahagia sering disebut dengan hiburan gitu, dengan irama dan nada. Lalu perlu kita ambil gambaran yang sederhana. Tentu ini nada irama yang sifatnya adalah baik atau syar'i berkaitan dengan Ramadan. Apa itu nada irama Ramadan? Yang pertama adalah bunyi sahur, sahur. Itu hanya ada di bulan Ramadan, saudara ya. Penonton semuanya, sahur, sahur itu macam-macam nadanya. Ada yang pakai gendang, pakai kaleng, pakai bambu, macam-macam. Ada yang pakai mic di masjid-masjid. Menunjukkan apa? Itu sebagian dari nada irama yang ada di bulan Ramadan. Masya Allah, luar biasa itu kan. Itu mengasihkan, indah. Itulah nada irama Ramadan yang pertama. Yang kedua adalah begitu mendekat kepada subuh akan bunyi sirine tit katanya kan, sekaligus mengajak kepada umat, kepada jamaah melalui masjid-masjid dan sebagainya. Yuk semuanya, imsak sudah datang, kemudian yuk sama-sama kita niat puasa. Nawaitu somahodin an ada ifatu syahri Ramadan haji santai. Ini adalah semua irama nada irama di bulan Ramadan yang tidak ada di luar Ramadan. Ya tentu dibarengi yang ketiganya adalah azan subuh dengan suara yang paling kita ingat-ingat karena memang ramai sekali di bulan Ramadan. Apa itu? As-salatu khairun minan naum. Itu indah itu. Sehingga semuanya orang udah bangun, iya makan sahur, iya. Kemudian memang semuanya akan bangun. Dan alhamdulillah rata-rata kalau di Ramadan itu masjid akan penuh. Kenapa? Karena diingatkan dengan nada irama Ramadan. Tentu setelah itu akan ada sholat berjamaah. Tapi yang penting yang keempatnya adalah ada kuliah subuh setelah sholat subuh tersebut dengan tema-tema yang dibawakan oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita. Nanti yang kelimanya juga ada juga kuliah duha atau kajian duha bagi yang ada setengah zuhurnya, nanti ada azan zuhur yang hampir semuanya masjid-masjid kalau sudah bulan Ramadan zuhur itu tempatnya untuk beristirahat, menenangkan pikiran, mungkin karena panas, lelah, capek bekerja, lalu kita masuk masjid sholat berjamaah zuhur, dapat pula nanti tausiah kuliah zuhurnya, lalu kita di situ bisa meletakkan badan, membaringkan ya sambil baca Quran, tadarus dan sebagainya. Itu semuanya hanya ada di nada Ramadan, di nada irama Ramadan di siang harinya. Menjelang ke bawah sampai sore kita akan ingat dengan ngabuburit. Wah ini macam-macam ini kan enak, ada yang nongkrong-nongkrong dan sebagainya. Tapi jelasnya ngabuburit syariahnya adalah tidak ada terjadi di luar Ramadan. Apa itu? Biasanya sebelum berbuka puasa ada tilawah Quran oleh kori-kori juara-juara nasional, tingkat provinsi dan sebagainya, tingkat kabupaten yang dikumandangkan di masjid-masjid. Nah itu menyambut, itu menjadi sebuah nada irama yang hanya ada di bulan Ramadan. Setelah ngaji lalu ada namanya kultum sebelum dia atau sebelum berbuka puasa. Itu indah sesuai dengan tema-tema yang disampaikan oleh ulama-ulama kita. Tentu yang lebih penting nada iramanya di bulan Ramadan adalah ketika sirine beduk ya berbuka puasa. Gitu lagi kan enak itu. Sama-sama berdoa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Masya Allah, indah sekali. Walaupun hanya bacaan, tapi itu indah sekali. Siapapun yang mendengar itu rasanya dunia ini milik dia, tidak ada yang lain begitu. Masya Allah, itu luar biasa itu kan. Nah, masuk ke atas nanti azan Isya. Yang paling penting di azan Isya itu sholat Isya. Setelah sholat Isya akan kita dengarlah pula nada irama di bulan Ramadan. Apa itu? Subhanal Malikil Mahmud
mawjud. Subhana malikil mawjud. Apa ini? Ajakan biasanya ini irama untuk mengantarkan kepada sholat tarawih, qiyam Ramadan. Nah, ini indah kan? Jadi nanti ada salawatnya, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Nah, itu kan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala. Ini semuanya nada-nada irama yang ada hanya di bulan Ramadan. Diajak semua kita untuk itu, untuk qiyamul Ramadan. Nah, setelah itu ya mungkin setelah selesai sholat tarawih maka nada Ramadan yang mendekati akhir adalah tadarus. Malam hari kah, siang hari kah, masjid surau-surau, langgar-langgar selalu riuh, indah, sahdu, menyejukkan, menenangkan. Lantunan-lantunan Al-Quran dari anak-anak kecil, dari anak remaja, dari orang-orang tua. Bahkan suara nenek-nenek, kakek-kakek yang ompong pun ngajinya itu enak iramanya kalau didengar di bulan Ramadan. Nah ini nada irama bulan Ramadan yang memang sangat kita rindukan dan selalu dikangen-kangenin setiap tahunnya. Ya, yang terakhir adalah nada irama Ramadan adalah ketika di ujung Ramadan ada isak tangis muhasabah di malam-malam Lailatul Qadar. Tentu kita berharap dimanapun kita berada, penonton Tribun yang dirahmati Allah, berbahagia kita tahun ini bisa bertemu dengan Ramadan. Berharap kita panjang umur sampai di 10 hari Ramadan. Dan berharap di 10 hari Ramadan tersebut kita bertemu dengan malam yang luar biasa. Yang malam itu ketika didapati oleh seorang mukmin dan muslim, tak terasa air mata akan menetes. Kan mungkin gembira bisa sampai ke akhir Ramadan. Di awal Ramadan Allah turunkan rahmat. Di pertengahan Ramadan Allah turunkan keampunan. Dengan harapan di akhir Ramadan Allah selamatkan kita dari api neraka. Dan itu hanya di nada irama bulan Ramadan. Menangis, ya Allah, aku berbahagia bisa menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Dan tangisan itu adalah tangisan bahagia seorang hamba. Karena alhamdulillah telah disampaikan oleh Allah sampai kepada titik-titik 10 yang terakhir Ramadan. Dan bisa beriktikaf, bisa berzikir, bisa menghatamkan Al-Quran, dan bisa banyak qiyamul lail, bahkan bisa mencurahkan seluruh air matanya karena bahagia. Dan mungkin dengan harapan bisa ikut merayakan Idul Fitri dengan para keluarga. Tentu inti dari ini semuanya adalah irama Ramadannya adalah di pas ujung dari Ramadan, lalu di tanggal 1 Syawal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat ini adalah kalimat yang menggemparkan seluruh telinga-telinga manusia orang beriman, akan menggoyahkan dan meruntuhkan hati tentang kerinduan dan kebahagiaan sebuah perjuangan bulan Ramadan. Walillahil hamd, itu ungkapan. Tentu hanya Allah lah yang layak kita puji. Mudah-mudahan benar-benar kita di Ramadan kali ini pada sahabat-sahabat Tribun semuanya menikmati